Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyambi Oke, tempatnya berbagi dan tempatnya mencari informasi untuk Anda yang nyambi atau untuk Anda yang berprofesi. Teman-teman para sahabat bonsai dimanapun Anda berada, hari ini saya akan berbagi tentang bonsai kelapa yang saya miliki. Bonsai kelapa ini sudah saya buat kurang lebih 3 tahun yang lalu, tetapi kemudian terbengkelai sehingga kembali seolah-olah ini kembali menjadi nol. Tetapi bonsai kelapa ini sudah mempunyai batang ya, kita lihat kita sudah mempunyai batang kurang lebih sekitar ada 6 sentian. Ini sudah 3 tahun terbengkelai karena memang dulu pertama saya bonsai itu kelapa, tetapi kemudian saya beralih ke bonsai pohon, bonsai yang biasa, dan ini terbengkelai. Terbengkelainya kedua, kurang perawatannya kedua ya memang karena sesuai dengan namanya saya itu Nyambi Oke, sehingga memang tidak terkejar untuk mengurus semua bonsai, dan bonsai-bonsai yang ada itu memang saya kerjakan sendiri, saya tanam sendiri, saya stek sendiri, saya rawat sendiri, dan semuanya sendiri, sehingga ya memang tidak selesai, terlebih atau tidak terjangkau waktunya, terlebih saya adalah Nyambi Oke atau memang nyambi untuk bonsai ini. Oleh karenanya ini sekarang mulai hangat lagi bonsai kelapa, sehingga kemudian ini akan saya rawat, dan bagaimana cara perawatan, cara membuang pelepah, dan cara membuang selaput-selaputnya supaya aman, supaya tidak tidak rusak bonsai kelapanya itu. Dan juga perlu disikat, ini kita lihat ini banyak apa ini namanya, lumutnya nanti kita sikat pakai air dan seterusnya sehingga bersih, dan kemudian akan kita ganti pot. Ini udah 3 tahun ya, bahkan mungkin lebih dikit ini kalau dilihat dari batangnya. Nah, teman-teman, sebelum dilanjut akan kita perawatan ini, teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe untuk bisa mendukungnya dengan subscribe dan like, comment tentunya, dan share. Mari kita lanjut untuk perawatan bonsai ini. Yang pertama tentu kita harus membuang pelepahnya yang memang sudah tidak terpakai, dan kemudian membuang selaputnya. Untuk membuang pelepahnya tentu saja sangat mudah sekali, dan kita hanya menggunakan pisau, cutter atau apapun yang jelas yang tajam. Teman-teman kita lihat, kita langsung sayat saja. Semisal ini kemudian kita sayat. Teman-teman, untuk bonsai kelapa agar kemudian daunnya itu bisa pendek, dulu ini daunnya sudah sempat pendek, cuman 1 jengkalan lebih sedikit. Tetapi kemudian ini menjadi panjang lagi karena tidak kita buangi secara rutin ini selaputnya ini, sehingga kenapa kalau tidak dibuang kemudian daunnya itu akan menjadi panjang kembali, itu karena nanti kuncupnya atau tunas mudanya itu naik terus ke atas. Tetapi kalau pelepahnya ini kita buang terus secara rutin, maka dia kuncupnya ini semakin pendek karena sebelum sampai ke atas dia sudah mekar terlebih dahulu, sehingga kemudian bonsai kelapa ini daunnya akan maksimal kecilnya ya, atau pendek. Seandainya ditanam di liar itu mungkin ini sudah tingginya udah 1 meter lebih ya, karena sudah 3 tahunan ya, atau minimal ya sudah setengah meter dari tanah. Tapi karena ini sebetulnya di bonsai, maka kemudian ini baru sekitar 5 atau 7 cm.
Teman-teman, yang terpenting untuk bonsai kelapa agar tidak patah atau patah, biasanya patah sini, itu kita tinggalkan minimal itu jumlahnya 3 ya, 1, 2 dan 3. Ini minimal kita tinggalkan itu. Atau kalau memang kalau kita kepaksa membuang ya tinggalkan 2, 1, 2 yang panjang ini, 1, 2. Kalau kita ambil tinggalkan 2, memang cepat prosesnya, cepat memendek ininya, yang di tengah ini cepat memendek, tetapi resiko sekali. Kalau mau aman kita tinggalkan 3 seperti ini, tapi kalau sekiranya tidak ada pengganggu ayam dan seterusnya, kita bisa tinggalkan 2. Jangan sampai tinggalkan 1, biasanya patah ini dari sini. Kalau ini saya kira bisa ditinggalkan 2. Nah, ini kalau ditinggalkan cuman 1 saja, yang ini aja, walaupun prosesnya cepat, kemudian ini daunnya akan cepat pendek, tetapi resikonya terlalu tinggi, yaitu patah. Sehingga lebih baik ditinggalkan minimal itu 2. Kalau berisiko ya 3. Karena biasanya ini ketumbur jadi patah ya. Dan untuk yang kedua ini jangan terlalu sampai ke bawah sekali, ini biarkan masih mengikat di sini saja. Biar masih mengikat kuat, biar tidak patah. Hanya untuk ini kita beri sayatan supaya cepat dia mekarnya. Nggak usah dibersihkan, nggak apa-apa, biarkan saja dulu, nggak usah terlalu sampai ke bawah maksud saya. Nah, ini insya Allah kemudian bonsai ini akan kembali memendek lagi dalam kurun waktu kurang lebih tunas yang ketiganya. Tunas ketiganya ini setelah ini jadi pelepah, kemudian tunas lagi ini insya Allah dengan dirawat begini udah menjadi yang pendek kembali. Dan ini perlu disikat ya, ini supaya bersih. Ini kemarin sudah saya nggak terapat juga, cuman karena ini berbeda bahan, ini dari apa ya, dari kelapa gading, sehingga memang lebih cepat pendek. Ini dulunya juga sudah sangat kecil ya daunnya, tetapi karena nggak terawat juga sehingga kembali ke panjang lagi. Dan ini lihat, nggak terawat sekali, banyak kutu-kutunya. Teman-teman, ini perlu dilukai dikit biar cepet.
Teman-teman sahabat bonsai, itulah cara merawat bonsai kelapa. Yang jelas bonsai kelapa itu dirawat rutin, selaputnya harus dihilangkan supaya daunnya terjaga kecil. Tapi kalau tidak dihilangkan selaputnya, maka ini kuncupnya ini akan memanjang ke atas terus, sehingga kemudian daunnya, pelepahnya itu akan membesar kembali. Nah, ini perlu dirutin pada saatnya, atau ketika terlihat sudah ada kuncup tunas yang baru, kemudian kita harus bersihkan selaputnya, sehingga ini akan mengecil, daunnya akan cepat keluar, tidak menguncup ke atas terus, teman-teman. Ini bonsai kita kelapa, memang tidak ada batoknya karena ini udah umur 3 tahun, sudah punya batang ya, kurang lebih 7 cm. Dan yang tadi akan kita ganti pot. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat perawatan bonsai kelapa ini. Intinya adalah membuang selaputnya, setiap ada selaputnya berkala dibuang, sehingga bonsai itu akan terjaga kestabilan daunnya, akan pendek terus, kurang lebih paling-paling 1 jengkal. Ini juga sebetulnya dulu sudah jadi bonsai ini, tetapi karena tidak terawat, dibiarkan saja, kemudian menjadi lebih panjang-panjang seperti ini lagi. Kalau tidak dirawat maka menjadi panjang seperti ini lagi. Teman-teman sahabat bonsai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.